Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pastinya semangat terus untuk belajar. Kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia dengan materi meneladani kehidupan dari cerita pendek. Simak terus video pembelajaran ini sampai tuntas. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, nilai kehidupan cerpen, unsur-unsur cerpen, struktur teks cerpen, dan ciri kebahasaan cerpen. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam situasi. Dalam cerita pendek, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan dunia. Namun, dari karakter tokoh tersebut, kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan, yaitu perbuatan baik yang harus kita tiru dan perbuatan buruk yang harus kita jauhi. Berikutnya adalah ciri-ciri cerpen. Yang pertama, bentuk tulisan singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Yang kedua, tulisan kurang dari 10.000 kata. Yang ketiga, sumber cerita dari kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengangkat masalah tunggal kehidupan pelaku. Biasanya yang dibahas di sini adalah hanya tokoh utamanya saja. Yang kelima, habis dibaca sekali duduk, artinya bisa menggunakan waktu yang cukup singkat. Yang keenam, tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian. Yang ketujuh, penggunaan kata-katanya khas dan mudah dikenal masyarakat, artinya menggunakan bahasa yang cukup sederhana dan menggunakan sedikit hiasan. Yang kedelapan, meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan pembaca. Yang kesembilan, menceritakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis. Yang kesepuluh, beralur tunggal dan lurus. Dan yang terakhir adalah penokohan sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Kemudian di sini ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Yang pertama adalah nilai agama. Nilai agama adalah hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran yang terkandung di dalam cerpen yang berkaitan dengan ajaran agama. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang bisa dipetik dari interaksi-interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen dengan tokoh lain, lingkungan dan masyarakat sekitar tokoh. Yang ketiga adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Di dalam suatu cerpen, nilai moral ini bisa menjadi nilai yang baik maupun nilai yang buruk. Yang keempat, nilai budaya. Nilai budaya ini adalah nilai-nilai yang memang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku. Berikutnya adalah unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita atau ide pokok cerita. Tema jarang dituliskan secara tersurat. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. Yang kedua, amanat. Amanat ini merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat atau disembunyikan oleh pengarangnya. Yang ketiga yaitu alur atau plot. Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa atau jalannya cerita. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau bersifat kronologis. Kemudian yang keempat ada latar atau setting. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan suasana. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Yang kelima adalah penokohan. Penokohan ini merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter-karakter tokoh dalam cerita. Berikut cara-cara penggambaran karakteristik tokoh. Yang pertama ada teknik analitik langsung. Contohnya, Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya.
Ia pun tidak merasa sombong walaupun berkali-kali dia mendapat juara bela diri. Sifatnya itulah yang menyebabkan ia banyak disenangi teman-temannya. Yang kedua yaitu penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Kita akan lihat dari kutipan cerpen berikut ini. Seorang gadis berambut panjang, terurai basah, kena hujan menghampiriku. Ah, dia tidak menghampiriku. Dia hanya ingin mencari perlindungan dari guyuran hujan sepertiku. Celana dan kaosnya hitamnya basah. Setelah sampai di dekatku, dia memberi senyuman. Barisan giginya putih rapi. Bibirnya tipis. Gadis itu cantik. Aku membatin. Ah, apa peduliku dengan kecantikannya. Dalam perjalananku keliling beberapa kota untuk pementasan, selalu saja dapat kutemui gadis-gadis cantik terpanjang di etalase-etalase kampus, pertokoan dan pasar. Mereka dipermak, dirias, sedemikian rupa, menjadi sebuah kamuflase fashion dan make up. Yang ketiga yaitu penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Di sini contohnya Desa Karangsaga tidak kebagian aliran listrik, padahal kampung-kampung tetangganya sudah pada terang semua. Yang keempat yaitu penggambaran tata kebahasaan tokoh. Di sini ada contohnya. Dia bilang bukan maksudnya menyebarkan provokasi, tapi apa yang diucapkannya benar-benar orang sedesa marah. Yang kelima yaitu pengungkapan jalan pikiran tokoh. Contohnya, ia ingin menemui anak gadisnya itu tanpa ketakutan. Ingin ia mendekapnya, mencium bau keringatnya. Dalam pikirannya, cuma anak gadisnya yang masih mau menyambut dirinya. Dan mungkin ibunya yang sudah renta tubuhnya masih berlapang dada menerima kepulangannya. Yang keenam, yaitu penggambaran oleh tokoh lain. Contohnya, ia paling pandai bercerita, menyanyi, dan menari. Tak jarang ia bertandang ke rumah sambil membawa boneka, brosur, barang-barang promosi. Yang menjengkelkan saya, seluruh keluargaku jadi menaruh perhatian padanya. Setelah dijelaskan beberapa penggambaran karakteristik tokoh dalam penokohan, kita kembali lagi ke unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kalau tadi udah ada tema, amanat, penokohan, latar alur, dan sekarang unsur pembangun cerpen berikutnya yaitu gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Sekarang kita menelah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam beberapa bagian. Di antaranya yaitu pertama, pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antara tokoh. Yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa atau yang disebut dengan complication atau komplikasi. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga yaitu menuju pada adanya konflik. Di sini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran. Yang keempat yaitu puncak konflik. Bagian ini disebut juga dengan klimaks. Ini adalah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan atau gagal menyelesaikan masalahnya. Yang kelima yaitu penyelesaian atau disebut juga dengan ending atau coda. Ini sebagai akhir cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun ada pula cerpen yang menyelesaikan akhirnya, ceritanya itu diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Agar lebih jelas kita lihat bagan struktur teks cerpen.
Di sini ada pengenalan cerita yang paling bawah, kemudian naik lagi pengungkapan peristiwa, naik lagi ini menuju pada konflik, dan yang paling atas yaitu puncak konflik atau yang disebut juga dengan klimaks. Kemudian menurun, ini yang disebut dengan tahap penyelesaian. Sekarang kita mengenal ciri-ciri kebahasan cerpen. Berikut ini ciri kebahasan cerpen. Yang pertama yaitu banyak menggunakan kalimat lampau, seperti ketika itu, beberapa tahun lalu, telah terjadi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, atau yang disebut juga dengan konjungsi kronologis. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang ketiga yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, dan menghindar. Yang keempat yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Yang kelima yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendalami, mendambakan, dan mengalami. Yang keenam yaitu menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Yang ketujuh yaitu menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Di sini ada contoh yang menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kita lihat kutipan cerpen berikut ini. Segala sesuatu tampak berada dalam kendali sekarang. Bahkan kamarnya sekarang rapi dan bersih. Segalanya tampak berada di tempatnya sekarang. Teratur rapi dan tertata dengan baik. Ia adalah juru masak terbaik yang pernah dilihatnya. Ahli dalam membuat ragam makanan timur dan barat yang sangat sedap. Ayahnya telah menjadi pencandu beratnya. Itulah pembahasan kali ini tentang materi cerpen. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan gali terus potensi yang ada di dalam diri kalian. Jangan lelah untuk mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.